Kamu loncat keluar dari mobil, nyaris panik. Tanganmu gemeteran, kamu sambar nozzle bensin dan cepat-cepat kamu masukkan ke dalam tangki. Tiap detiknya berharga karena hawa di luar sangat dingin dan bikin tanganmu beku. Dan kamu marah karena harus selalu memegang handle pompa agar bahan bakar terus mengalir. Orang-orang di barat mungkin sering menghadapi situasi ini. Tapi ternyata itu cara mengisi BBM yang salah. Kenapa? Coba lihat pemicu di handle pompa bensin itu. Ada tab logam kecil di sana. Dorong pemicu pompa, lalu geser tab kecil itu. Tab itu akan menahan waktu kamu lepas pemicunya. Pompa nggak akan tertutup dan bahan bakar bisa terus mengalir. Hore! Tanganmu jadi bisa kamu masukin saku biar tetap hangat. Salah satu barang paling berharga buat bantu kamu dan mobilmu di musim dingin adalah kaos kaki. Selalu simpan sepasang kaos kaki di bagasimu. Kaos kaki bisa menyelamatkan wiper dan kaca depanmu. Waktu kamu meninggalkan mobil, pasang kaos kaki di ujung wiper. Nah, wipernya jadi nggak membeku di kaca mobil. Ambil sepasang kaos kaki lain, isi dengan pasir kucing, dan taruh di mobil. Ini bisa mencegah jendelamu berkabut. Kelembaban udara akan selalu menempel di permukaan yang dingin. Sumber utama uap air adalah napasmu, atau juga salju yang meleleh di dalam mobil. Mungkin salju terbawa sepatumu pas masuk mobil. Jadi, kamu harus menghilangkan kelembapan dari udara. Pasir kucing di kaos kaki cocok banget untuk ini. Selain itu, kamu bisa siap-siap kalau kucingmu butuh. Kaos kaki bahkan bisa menyelamatkanmu saat kamu terjebak di salju atau lahan becek. Kamu berusaha mendorong mobilmu, tapi kamu terus saja tergelincir dan nggak mampu mendorongnya dengan baik. Ambil sepasang kaos kaki dan pakai di luar sepatumu. Cengkraman kaki di tanah sekarang jauh lebih baik dan kamu bisa menggerakkan mobil keluar. Kalau belum bisa, kaos kaki berisi pasir kucing akan berguna lagi di sini. Tabur pasir di depan roda. Ini akan memberi traksi yang baik dan kamu bisa keluar dari salju tebal tanpa mendorong mobilmu. Kamu juga bisa menyimpan kardus dalam bagasi untuk keperluan ini. Kardus nggak makan banyak tempat dan bisa diselipin di mobil. Lain kali, kalau mobilmu terjebak di salju, kamu bisa keluarkan kardus itu dan taruh di bawah ban mobil. Kamu akan keluar dari sana dalam sekejap. Selalu simpan beberapa plastik klip besar di laci dashboardmu. Pas kamu sampai di rumah, pasang plastik klip di kaca spion samping. Bahkan setelah hujan salju lebat, lepas plastik itu dan spionmu akan bebas es. Jika kunci pintu mobilmu membeku di pagi hari dan bikin kamu nggak bisa masuk mobil, pakai aja hand sanitizer. Semprotkan beberapa kali ke dalam lubang kunci atau oleskan di kuncinya. Ini akan cepat melelehkan es. Jadi, kamu bisa masuk mobil. Kamu bisa mengatasi kaca depan yang beku kalau kamu unduh aplikasi Kompas di ponselmu. Waktu mau parkir, coba hadapkan mobilmu ke timur. Di pagi hari, matahari akan terbit di sisi ini. Sinar matahari akan melelehkan es di kaca depan dan bahkan sedikit menghangatkan interior mobil. Jadi, kamu nggak perlu mengikis es dengan kartu kredit lagi tiap pagi. Kompas juga akan berguna di musim panas. Tapi sekarang kebalikannya, parkir mobilmu menghadap ke barat. Jendela belakang lebih sempit daripada jendela depan. Jadi, saat matahari lagi terik-teriknya di atas kepala, mobil nggak akan jadi panas. Selain itu, setir mobil juga nggak bakal jadi terlalu panas sampai nggak berani kamu sentuh. Kalau kamu nggak punya pilihan parkir ke arah mana, putar setir hingga terbalik. Jadi, matahari cuma akan menyinari bagian bawahnya. Setelah masuk mobil, kamu bisa putar lagi setirnya supaya tanganmu nggak kepanasan. Atau kamu bisa pakai kaos kaki di tanganmu dan nyetir kayak biasa. Hehe, bercanda. Yang itu aku ngarang. Mobilmu terparkir di tempat panas selama berjam-jam pas kamu belanja. Nah, saat kembali, kamu nggak perlu duduk panas-panasan sambil menunggu AC mengusir hawa panas itu. Turunkan jendela penumpang depan. Keluar dari mobil, buka dan tutup pintu penumpang belakang beberapa kali. Udara sejuk akan masuk ke dalam mobil melalui jendela dan mendorong udara panas keluar lewat pintu. Gantung beberapa kait karabiner di dudukan sandaran kursi depan. Sekarang, kamu punya gantungan tambahan di mobil. Kamu bisa menggantung baju di sana biar nggak kusut, atau gantung tas belanja di gantungan karabiner belakang biar tetap aman. Kalau kamu taruh di bagasi atau di kursi belakang, belanjaan bisa jatuh saat kamu mengerem mendadak. Jangan buang-buang uang buat beli penyegar udara mobil. Penyegar udara penuh bahan kimia dan bisa berbahaya. Ambil secari kain flanel dan bentuk sesuka hatimu. Boleh bebas kok, nggak harus gambar pohon.
Terus, ambil minyak esensial aroma favoritmu. Kamu bisa membelinya di toko, tapi jangan kebanyakan ya. Beberapa tetes saja cukup buat penyegar udara. Ini penyegar alami dan aromanya harum. Kamu juga bisa memakai jepitan baju dari kayu. Kayu menyerap cairan dengan baik. Taruh beberapa tetes minyak dan pasang jepitan baju di jeruji AC. Beres, udara akan mengalir melewati kayu yang sudah ditetesi minyak itu, dan mobilmu jadi harum. Jangan pakai lap dan spons buat membersihkan interior mobilmu. Kebanyakan lap meninggalkan serpihan serat di dashboard. Mobilmu pun jadi kayak nggak terawat, bahkan setelah dibersihkan. Yang kamu butuhkan cuma penyaring kopi, kayak yang kamu pakai di mesin kopimu loh. Tuang sedikit minyak sayur di atasnya dan usap seluruh dashboard. Filter kertas sangat bagus untuk menyerap debu dan kotoran dan enggak meninggalkan serpihan serat. Cuma ya, jangan pakai filter bekas kopimu yang tadi pagi juga ya. Nah, sekarang mari kita rawat jendela mobil. Ada cara keren mencegah jendela berkabut untuk selamanya, yaitu dengan krim cukur. Taruh sedikit krim cukur di kaca dan gosok dengan lap kering. Komposisi kimia krim cukur akan mengusir kelembapan, dan kaca akan selalu bersih dan kinclong. Lanjut ke eksteriornya. Lampu depan, kotoran, debu, dan sinar ultraviolet bikin lampu depan memudar seiring waktu. Belum lagi serangga yang biasanya mati di lampu itu. Cara terbaik mengatasinya adalah dengan menggosoknya menggunakan lap yang abrasif. Ambil lap abrasif yang paling lembut. Ini akan membersihkan lapisan atas tipis plastik itu, dan lampu depanmu bakal kelihatan kayak baru. Akan lebih baik lagi kalau kamu pakai pasta gigi atau bedak. Bahan ini juga abrasif, tapi lebih lembut. Oleskan saja sedikit pasta gigi dan gosok lampu depanmu dengan lap kering. Kebanyakan tempat cuci mobil menawarkan untuk melapisi mobilmu dengan wax setelah dicuci. Yang kamu butuhkan cuma kondisioner rambut. Kondisioner mengandung bahan yang menolak air. Teteskan sedikit kondisioner pada air dan oleskan di mobil kering dan bersih. Sekarang, air hujan akan meluncur dari mobilmu dan mobil akan berkilau dalam segala cuaca. Nah, sekarang kami bisa bantu kamu menghemat uang di bengkel servis mobil. Pertama, kamu nggak perlu mengganti aki. Banyak mekanik bilang mesin mobil bakalan nggak bisa nyala karena aki yang mati. Lantas kamu ngeluarin dompet dan menyerahkan sejumlah besar uang buat beli aki baru. Masalahnya mungkin bukan pada akinya sendiri, tapi kabelnya. Lihat dua jepitan itu. Ini plus dan minus, kayak baterai biasa. Dan kontak ini bisa berkarat, lalu aki mulai mengirim lebih sedikit arus lewat kontak ini. Jadi, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah bersihkan karat dari area ini. Pakai kertas pasir untuk logam, atau sedikit kola. Kola sangat baik untuk membersihkan karat, dan akimu akan lebih awet beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun lagi. Mekanik di pom bensin juga bisa ngecek oli mesinmu. Dia mengeluarkan tongkat celupnya dan memastikan olinya berwarna gelap hampir hitam. Selanjutnya, dia menyarankan kamu supaya mengganti oli mesinmu. Tunggu dulu, warna kotor itu wajar. Itu karena kandungan berbagai silikonnya. Mekanik profesional menganjurkan kita mengganti oli mesin setiap sekitar 10.000 km. Jadi, awasi ketinggian oli di dalam mesin. Batas oli seharusnya ada di antara dua tanda di tongkat celup itu. Kamu pernah dengar bunyi mencicit rem mobil kan? Mekanik mungkin bilang kalau kamu butuh bantalan rem baru. Sebenarnya, ini semua ada kaitannya dengan karat di cakram rem. Kamu bisa membersihkannya sendiri dan menghemat banyak uang. Dan bagian terburuknya, lampu indikator mesin. Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah periksa tangkimu. Alasan paling umum lampu ini menyala adalah tutup tangkinya kurang kencang. Oksigen bisa masuk ke dalam mesin lewat celah itu. Otak elektronik mobil dapat sinyal kalau ada sesuatu yang gak beres, dan kamu bakal lihat lampu indikator kerusakan mesin menyala. Kencangkan tutup tangki dan coba nyalakan lagi mobilmu. Lumayan, kamu bisa menghemat uang. Keren kan?